you did. Guys, kita lagi di Pandeglang, kita mau nyoba ngecamp di Cilemer. Jadi sekarang kita mau berangkat. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Nih kita lagi di perjalanan menuju ke Cilemer. Kayaknya jauhnya itu nggak tahu berapa. Tapi katanya dari sini lebih dekat. Ini kita lihat mana ya? Tiap libur sekolah, aku pasti ke rumah Abah Yaiku di Pandeglang. Tapi kali ini aku dan ayah mau mencoba hal baru. Kami berencana untuk camping di dekat sungai Cilemer, di area sawah dan kebun Abah Yai. Tentu saja setelah minta izin dulu. Aku pengen aja sih mempraktekkan ilmu yang sudah kudapatkan pada survival camp yang lalu. Walaupun lokasinya masih berada di sekitar kampung, kami tetap membawa perbekalan dan peralatan karena letaknya jauh dari pemukiman. Dan walaupun Cilemer itu sungai, tapi derajat kemiringannya menuju sungai itu lumayan, dengan pohon-pohon tinggi dan bambu, serta hewan liar seperti ular, musang, dan monyet yang masih sering terlihat. Berjalan meniti pematang sawah beda banget dengan mendaki gunung. Sempit, tanahnya gembur, mudah ambles kalau kita tidak teliti memilih pijakan, dan panas silau. Oh my god. Hah? Ngomong. Ini apa? Ini daerah Ini daerah Pandeglang, kaki Gunung Pulau Sari, Mandalawangi. Jadi di sini tuh masih pakai sistem sawah terasering. Jadi sawahnya masih bertumpuk-tumpuk. Tuh, jadi di sini dibajak itu pakai kerbau, bukan pakai traktor. Tuh, ada yang lagi bajak. Yuk kita lihat bajak sawahnya pakai kerbau kayak gimana. Nah, begini nih proses pembajakan sawah pakai kerbau. Jadi kerbau itu talinya cuman ada di kiri. Nah, dia itu jadi muternya kayak tawaf gitu, ke kiri terus tuh. Tuh, talinya cuman ada di sebelah kiri. Nih, kalau dia muter di situ tuh pasti dia ke kiri, nggak mungkin balik lagi ke kanan. Tuh kan, ke kiri dia. Jadi dia muternya ke kiri terus gini. Ali taunya dari Yai. dia ngeliatin, Li. Oh, takut. Oh. Ayo, Li, kita, Li. Takut dia. Ayo, Pak. Makasih ya. Nah, jadi warga di sini juga masih memakai sistem tumpang sari. Nah, caranya itu jadi di sini ditanam pohon jagung. Nah, terus di sebelahnya itu ada pohon cabe tuh. Gitu warga sini. Lihat sini. Nah, ini jagung. Ini udah umurnya berapa ya? Nah, ini juga nih daun bawang. Ayo kita lanjut lagi yuk. Itu di sana itu kayaknya Cilemer dah. Bener-bener sulit banget aku jalan di pematang sawah karena jalurnya sempit dan bawaanku sangat berat. Aku harus membawa air minum di tangan kananku saja, jadi tidak seimbang. Kondisi tasku belum aku kencangkan.
jadi masih oglek-oglek. Aduh. Iya ya. Dan sepatu yang kugunakan bukan untuk di medannya, karena sepatuku itu tidak ada gerigi-geriginya. Makanya aku terjatuh terus. Aduh. Sini tuh. Goyang soalnya. Lebih bisa jalan di kebun sawah apa di gunung? Sawah lah. Jalurnya sempit banget. Wah. Itu pelan-pelan. Jadi di sini harus jaga keseimbangan. Kalau nggak dijaga, jatuh. Itu aja warga sini mah Tani. tani pakai itu nangkul rumput. Tadi habis bersihin kaki sama jatuh beberapa kali langsung ada. Ayo jalan lagi. Kecil ya. Durian. Kita sekarang udah hampir sampai. Nih lagi istirahat dulu di pondok-pondok. Jam 11. Jadi kita udah sampai di kebunnya ya ini. Nah kita sekarang harus gelar matrasnya biar ntar buat naruh makanannya sama peralatan masaknya kita taruh situ. Kita akan membuat bivak pakai bambu sama flysheetnya. Jadi ntar ini jadi tiang. Lagi bikin lubang buat nancepin tiangnya. Yang mana? Ini tiang ini, tiang bambu. Ini kita gergaji dulu menyamping biar ntar dia nancep ke tanahnya biar tajam.
Ini untuk pasaknya kita tancapin di sini. Kependekan lah. Ya mulai kelihatan ya. Baru setengah segitiga. Ini pasaknya tuh. Pasak minjem dari tenda. Oh my god. Combo man. Wah lama. Apa tuh? Guys, hewan apa itu guys? Malu mak dia ngamak. Mangap. Ih guys, hewan apa itu? Ih takutnya. Makanya kita di sini harus pakai sarung tangan. Ya, tuh. Bagaimana progres kita? Udah lumayan kan? Pakai sarung tangan Ali mana? Bahaya tadi. Jadi ini kita bakal membuat tempat untuk rapiannya, kita gantung. Memasak. Teman tekapnya. Yuk kita coba. Bismillah. Juga guys. Sulit juga ya buat nyalain pakai ini tuh. Butuh banyak perjuangan. Guys. Masih Tadi udah berhasil, cuman kayaknya aku numpuknya langsung banyak. Terus pelan-pelan. nah, Capek. awas patah itu. Jadi kalau kata kalian gampang itu, kata siapa gampang? Susah banget. Ya gantian ya. Ini udah berapa kali percobaan, baru dicoba, baru ngomong. Langsung mati lagi, kasih yang halus dulu. Rumput-rumput ya kayak gitu. Yuk yuk. Kasih ya gitu daun-daun dulu. Yuk. Yuk yuk aja. Masukin daun-daun dulu. Terus ini pelan-pelan. Ranting-ranting. Kalau udah lumayan gede baru masukin ranting-ranting. Ya elah. Itu lagi. Oh, enggak. Aduh. Siapin dulu ininya nih. Yang kayak gini siapin. Jangan yang langsung kayak itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Kita tambahin, jangan dulu. Ya, yang kecil-kecil dulu. Hati itu. Saya gantian ya. Tadi capek. Di sini aku frustasi banget soalnya nyalain api itu benar-benar susah banget. Nah, ayah juga nggak mau bantuin soalnya ayah pengen tahu aku bisa atau enggak. Jadi di sini tuh aku tuh benar-benar gak bawa korek sama sekali. Pokoknya nyalain api itu susah banget dan membuang waktu yang lama banget. Ya, nggak apa-apa. Lembut dulu. Kayak gini. Baru masukin kayu-kayu. Ya, lagi. Main lagi dan. Yang kering. Jangan lupa. Bahkan setelah apinya nyala pun kita harus tetap menjaga api itu agar tetap nyala. Soalnya tadi aku malah menumpuk langsung semua ranting besar-besar untuk semua api itu. Jadi apinya tidak ada oksigen. Jadi mati. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih harus banget buat api? Nah, sini aku jawab. Soalnya kalau ada api bisa buat masak, bisa buat menghangatkan badan. Gunanya api itu juga penerang. Pokoknya macem-macem deh. Pokoknya tuh api itu tuh penting banget kalau kita lagi camping di alam terbuka seperti ini. Angkat sendiri. Alamak. Tungguin airnya matang. Mau masak apa? Masak Indomie. Di sana lagi mau hujan ya. Mendung. Itu masak apa itu sana? Air. Kita lagi makan, habis kerja, makan enak banget. Nikmat banget makan kalau lagi capek. Dan kayaknya akan hujan, jadi kita akan pindah kan. Ini cuma pasang fly sheet, khawatir keberan, kita pindah, dapat energi lagi. Jam setengah belum makan. Nikmat banget.
jangan. Itu aja makanan ditaruh dijadiin satu baju. Dan bisa dimasukin sini nih, masukin sini. Nah, di sini nih kita harus pindah, soalnya di tempat sebelumnya itu kita itu tempatnya agak di bawah, makanya kalau hujan deras air yang dari sawah bakal meluap dan terus turun ke kita. Intinya di posisi kami sebelumnya itu kalau hujan tidak aman, tempatnya juga sempit dan samping pohon bambu. Nah, pohon bambu itu biasanya tempat ular-ular bersarang di situ. Nah, makanya ayah menemukan tempat yang lebih luas dan lebih rata. Lihat view-nya dari atas. Itu buah apa ya? Ya, nanti kita cerita. Kita akan mengeksplor. Ya, situ. Tapi enakan rumputnya yang botak sih. Ini. Ya, boleh. Setelah beberapa kali percobaan Membuat api. membuat api, aduh, ternyata kita harus pakai ijok. Tapi ini juga berarti kita harus memulai semuanya dari Udah, coba awal, pakai aja. termasuk bikin api lagi. Pak. Ya. Pak. Ya. Ada perkemahan apa, Pak? Janji, Pak. Tadinya di sono. Hujan. Oh, di pohon bambu itu. Iya. Memet. Ya. Yang pohon bambu itu bahan apa? Apa namanya tuh? Manggis ya? Manggis sama cengkeh, ada goreng juga. Tadi di situ. Cuman miring. Udah rimbun pohonannya ya, Iya. nggak terlalu cerah kayak gini gitu. Ini ada esalian tadi nih. Waduh. Kalau di sini memang sering juga sih. Oh, ada. Dulu kan pernah di situ bikin tenda apa namanya? Perkemahan anak-anak sekolah. Oh, gitu. Dulu. Iya. Sering sini menjelajahi ini kita lihat dulu. Liburan anak-anak. Iya. Ya, tadi pasang di situ. Waduh. Khawatir hujan terus miring, basah. Udah ke sini. Tentunya kan ada apa namanya air dari pohon gitu kan. Berdua doang sama putra. Berdua anak berdua. Belajar pas lagi ini. Lagi liburan. Iya. Dan sekalian apa cari-cari dan enggak pagi-pagi. Paling besok pagi sebelum pulang. Di Luipapan rumahnya Bapak Pak Haji mana? Oh ini Memet, dekat Pak Haji apa tuh namanya yang punya sawah itu. Kan kita dulu ya. Siap. Mau sering Siap. Nah, ya.
Ya. Ini udah menjelang maghrib guys. Dan dari cerita-cerita warga, sebelumnya nggak ada yang bermalam di sini kecuali kalau lagi musim durian. Abah Yaiko mengingatkan untuk waspada akan ada hewan liar seperti ular dan gerombolan monyet. Makanya kami menjaga agar api tetap menyala semalaman. Sekarang kita lagi di tempat yang udah kita pindahin. Terus tadi habis sholat maghrib, sholat asar, sekarang kita melanjutkan perapian. Hari ini cukup capek untuk menuju ke sininya. Harus mindahin barang-barang lagi, bikin api lagi. Ya tapi seru aja. Jadi sekarang udah malam hari. Terus kita mau nyari bambu dulu. Kurang soalnya tuh. Tinggal satu. Akan masak telur. Ya, bertahan sampai pagi itu api. Panjang bambunya. Tapi ternyata di sini banyak mitos atau cerita mistis juga dari warga sekitar tentang Sungai Cilemer dan hutan sekitarnya. Ih, takutnya. Hehe, enggak deng, bercanda. Sayangnya setelah makan kami nggak merekam apa-apa lagi karena udah capek banget dan HP ayah juga mati. Harus dicas pakai power bank. Jadi maaf ya teman-teman, nggak ada rekaman penampakan atau apapun. Hehe. Tapi intinya malam itu aman-aman aja kok guys. Alhamdulillah terang bulan, nggak hujan, nggak ada monyet atau apapun yang mendekati tenda kami. Atau memang kami aja yang tidur terlalu pules. Hehehe. Bangun tidur langsung lihat alam terbuka tuh rasanya beda banget. Lebih seger, buka mata langsung lihat langit dan pemandangan. Menghirup udara yang terasa bersih banget. Mendengar suara-suara burung, tonggeret, dan geremcik air. Kalian harus coba sih sesekali. Sekarang udah jam 6, tadi jam 5 kita bangun, terus habis itu nih kita bangun sholat subuh, terus lanjutin perapian. Nah, sekarang mau masak air. Ya, jadi di sini tuh pokoknya udah bisa ditempatin lah kita, soalnya udah nyoba gitu. Aku pengen nyoba ini gimana ya, ini telurnya kita coba masukin ke baranya, terus kita lihat dia matang, meletus, atau malah hancur. Ya kita lihat, kita coba. Udah kita. Nah ini tadi habis kita masak telurnya meletus di dalam ya. Cuman kayaknya masih aman dalam belakangnya itu. Tuh. Seharusnya masih aman ya. Panas. Kalau dibilang enak sih enggak, kalau dibilang enggak enak juga enggak. Ya, sekolah aja. Baru dibakar. Gimana kalau nggak bawa kompor tapi ada perapian kan?
Ini hasil telurnya waktu dibuka, Telur bakar. telur bakar. Langsung coba makan. Enak. Matangnya pas. Ada beda ya. Jadi agak keras tapi jadi enak gitu, krenyes pokoknya ya gimana gitu. Nah, dia dibakar. Rasanya juga baunya bau sesuatu yang dibakar ya. Bau asap. Sekarang masak Indomie. Hmm. Enak ya, itu juga cepet banget, cuman 5 menit kayaknya. Iya. Kalau udah meledak terus tunggu berapa menit aja. Jadinya begitu. Turunin itu. Sini. Tadi udah mendidih kan? Habiskan. Kenapa masih disisain? Ini kan menanggung. Oh iya. Maksudnya kalau mendidih nanti taruh sedikit di air buat turunin. Masih jangan tumpah ada air lagi. Kalau lagi kayak gini tuh, waktu seolah berjalan lama banget. Karena emang gak lihat HP dan gak ada agenda apa-apa yang harus dilakukan kecuali menikmati momen-momen aja. Lihat-lihat kanan kiri, mengamati tanaman, dan mendengarkan suara-suara hewan. Menyaksikan warna langit yang berubah, mencoba hal baru, kayak bakar telur nih. Hihi. Aku juga banyak momen ngobrol sama ayah. Kami makan mie goreng, enak banget. Kalau di rumah kan dibatasin. Kalau lagi camping gini mah paling enak justru makan mie instan. Hehehe. Tapi jangan sering-sering ya teman-teman. Airnya udah masak, jadi kita langsung masukin aja mie gorengnya. Udah. Jadi lapar. Look at the kirap. Jangan malu-malu boy, kau itu ada coba. Dan saya kamu mau apa? Semua aku bisa. Sayena kamu mau apa? Minyak lembek ya? Waktu disuruh Papa kan masak nasi kan nggak matang tuh karena nggak diaduk-aduk. Kalau masak di perapian langsung itu harus sering diaduk sampai ditambahin air. Jadi airnya habis, belum itu udah airnya habis, air nasinya setengah matang. Emang ayah yang dipilih, ayah yang sama Om Handi, yang Om Hamdi yang dipilih perdapuran sama Om Maron. Enggak juga sih, begitu saja. Jadi nyari kayu sama Om Maron. Gak lama dari selesai makan, salah satu petani menghampiri kami dan bertanya, apakah kami benar-benar menginap di sini semalam? Iya benar, tapi jangan 2 malam ya, katanya 1 malam aja, hehe. Pak,
Gua sampai pagi. Iya. Kemarin di situ terlalu miring. Iya, becek lah. Iya. Itu sepatu apa celana itu? Aku. Bisa sampai tinggi begitu ya? Iya. Bagus. Biasa untuk ke sawah. Sampai mana atasnya? Sampai paha. Kita ikat di sini. Emang ada jual yang begitu? Ada banyak di online. Wih, bagus itu. Saya kira pada pulang malam. Enggak. Enggak ada apa-apa, enggak ada. Nggak ada. Kemarin sore ketemu sama Pak Junaidi Edi, nah itu apa? yang ngurusin kebun. Pandi. Supandi. Oh, Supandi tuh itu kebun. Iya, Ini dia garapannya di sini. iya. Pasti nabu nyamuk. Nyamuk, tapi kalau dalam tenda aman. Oh, iya. Tadi malam di sini, waduh, Beneran, iya. banyak. Wah, gede-gede lah. Iya. Nyamuk. Ampun. Dulu mah kalau nih musim durian sering pada nunggu di sini. Oh gitu. Kalau musim durian, Oh, ini ya. ingin jatuhan durian. Nggak tahu itu punya bapak yang di sono berbuah apa nggak? Berbuah kali ya? Tahu. Nggak kelihatan ya tadi. Udah dibeli tuh di belakang situ ya. Dibayarin. Yang bawah ini. Oh. Berarti punya Haji Arif cuma segini doang sini. Hari sampai situ. No, sebelah sana. Susukan. Iya. Nggak 2 malam, cuma semalam doang. Iya, ini mau pulang siap-siap. Iyalah. Iya. Iya. Apaan tuh? Tahu? Nanti kita cari tahu di itu jenis tumbuhan apaan. Guys, aku menemukan buah ini nih. Nggak tahu buah apa. Yang kalau yang tahu komen ya. Kita pengen belah dulu isinya apa. Ini keras banget loh ya. Keras guys buahnya. Baunya itu kayak apa ya? Kayak obat-obatan gitu. Nih, baunya kayak obat-obatan gitu. Isinya kayak apa ya? Cium deh, kayak apa ya? Jahe-jahe apa gitu. I don't know. Ini kita bawa pulang aja biar ntar kita kasih tahu ke orang rumah. Bulunya nancep ke kita. Waktu menunjukkan pukul jam 8 pagi. Dan kami pun bersiap pulang. Semua harus dibereskan. Jangan sampai ada sampah dan api yang tertinggal. Sebentar lagi terik. Sementara kami masih harus jalan kaki ke rumah lewat sawah seperti kemarin. Ini menjadi pengalaman seru, quality time sama ayahku. Sepertinya kami gak kapok untuk mengagendakan liburan murah, dekat, tapi tetap berkesan dan banyak belajar. Terima kasih ya sudah nonton vlog aku. Bye-bye. Oh iya, waktu pulangnya maaf ya gak direkam, soalnya capek.